bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah di atas segala Allah, Dia Raja di atas segala Raja. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh berhimpun, bersekutu bersama-sama. Kami sudah menyembah, memuji Engkau. Terimalah segala pujian, segala hormat, segala nyanyian Tuhan. Kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan, memberkati Tuhan. Dan setiba saatnya kami akan mendengar akan firman-Mu. Roh Kudus mampukan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan sepenuhnya apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi jemaat yang Kau kasih di tempat ini. Dan hamba berdoa agar setiap kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan dengan tenang, dengan baik, dan membuka tanah hati kami yang terbaik untuk taburan benih-benih firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Bekerjalah Engkau Tuhan sampai pada akhirnya, dan segala pujian, hormat hanya bagi Engkau. Segala yang jahat yang tidak mengganggu konsentrasi kami akan firman-Mu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Pagi hari ini khotbah firman Tuhan, saya berikan satu tema, hati-hati dengan pilihanmu. Ya. Hati-hati dengan pilihanmu. Ya, kita akan baca dari Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus, ya. Dan ini merupakan bagian dari khotbah Yesus, ya, ketika di bukit. Dikatakan di ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak, ya. Dan dikatakan apa? Karena lebarlah pintu, ya, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sebaliknya di ayat 14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan apa? Sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, Bapak Ibu, lewat ayat-ayat ini saya mendapatkan beberapa hal, beberapa poin yang kiranya ini boleh memberkati kita semua. Yang pertama, apa yang perlu kita perhatikan? Ya, melalui ayat-ayat ini kita belajar bahwa kita harus bijak di dalam mengambil keputusan. Ya, ayat-ayat itu tadi dikatakan bahwa ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan pintu, ada dua pilihan jalan. Ya. Dan dikatakan bahwa orang yang masuk melalui pintu yang sempit, ya, pintu yang sesak, jalannya sempit, ujungnya kepada kehidupan. Tetapi orang yang memilih pintu yang lebar dan jalan yang luas, ujungnya kepada kebinasaan. Bapak Ibu, setiap di dalam kehidupan kita, ya, kita setiap hari dihadapkan dengan pilihan-pilihan, ya. Baik itu pilihan yang mungkin membawa dampak yang enggak terlalu signifikan, enggak terlalu dalam, atau juga ada pilihan-pilihan yang andai kata kita memilih satu di antara dua atau di antara tiga, itu memiliki dampak yang begitu dalam. Ya, contohnya kalau kita mungkin mau potong rambut, pergi ke salon, ya, andai kata kita salah dalam milih potong rambut kan, ya paling menyesalnya bahkan cuma 1 bulan saudaraku, ya, atau 2 bulan, ya, kan rambut tumbuh lagi gitu saudaraku, ya. Kita nggak ke salon, kita ke salon terus kemudian tukang potongnya, ya, tukang cukurnya, atau sekarang istilahnya itu apa saudara, barbershop saudaraku, ya. Kalau dulu zaman saya kecil itu tukang cukur, tapi sekarang apa, barbershop gitu saudaraku, ya. Dan kebanyakan yang sekarang tukang cukurnya ini anak-anak milenial, muda-muda gitu saudara. Kalau dulu tukang cukur bawa pohon, ya, tua-tua gitu saudaraku, ya. Tapi sekarang
namanya barbershop. Kalau kita mau potong rambut, nentukan model, ya kita kan enggak, ketika barbershopnya atau tukang cukurnya tanya model seperti apa Pak, ya sebentar saya doa puasa dulu ya untuk tentukan. Enggak mungkin kan saudaraku ya, paling ya ini ya, andai kata salah ya nanti 1 bulan tumbuh lagi kan gitu ya. Pilihan, ya kita menentukan pilihan, ada efeknya ada, ya, tetapi enggak terlalu enggak terlalu fatal lah gitu saudaraku ya. Tetapi sebaliknya ada pilihan-pilihan ya, yang mana ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil pilihan tersebut itu efeknya jangka panjang ya, efeknya itu dalam ya. Contoh pasangan hidup ya, mungkin kita karena mungkin kita anak-anak muda ya, mungkin cantik atau ganteng gitu ya, waduh yang mendekati kita banyak, waduh pilihannya banyak gitu saudaraku ya. Tentu di dalam kita sebagai anak Tuhan, ketika kita menentukan pasangan hidup, ya kita kan nggak bisa asal comot saudaraku ya. Wih kiai ganteng gitu saudaraku ya. Wih kiai cantik. Wih itu badannya six pack gitu saudaraku ya. Lengannya mentol-mentol ono endoke gitu saudaraku ya. Waduh sepertinya, waduh ini pria idaman. Ya dipilih, waduh ternyata ya hidupnya nggak karu-karuan saudaraku ya. Tapi gitu, efeknya seumur hidup ya. Di dalam Tuhan kan kita nggak boleh berpisah saudara ya. Ada pilihan-pilihan hidup ya, yang apabila kita ambil keputusan yang kita ambil itu efeknya nggak terlalu dalam. Tetapi ada juga pilihan-pilihan hidup ya, yang mana ketika kita mengambil keputusan tersebut itu dampaknya itu jangka panjang ya. Dan berkaitan dengan ayat ini karena konteksnya berkaitan dengan keselamatan, tentu saja ya kita harus memilih yang benar, kita harus memilih yang tepat. Dikatakan apa? Ada 2 pilihan, ada pintu yang lebar, jalannya luas, sepertinya kelihatannya jalan itu nyaman, sepertinya jalan itu wah membawa kebaikan, tapi ujungnya kepada kebinasaan. Tetapi sebaliknya, ketika kita memilih pintu yang sesak, sepertinya nggak enak, kan gitu saudara ya. Saudara masuk pintu yang sesak dengan pintu yang lebar, enak mana saudara? Ya enak yang lebar Pak ya, apalagi pintu sesak ya, kita badannya mengembang ke kanan dan ke kiri saudaraku ya, gak iso lewat saudaraku, gak iso masuk ya saudaraku ya. Gak enak pintu sesak, jalan sempit juga gak enak. Kalau kita pilih jalan ya, kan tentu kalau kita mengendarai mobil atau sepeda ya, kalau bisa jalannya yang lebar ya. Cari rumah sebisa mungkin depan rumah itu perumahan jalannya yang lebar kan gitu saudaraku ya. Tidak memilih yang sempit ya. Tetapi di sini dikatakan apa? Pilihan yang kedua, pintu sesak, jalan sempit, tetapi ujungnya kepada kehidupan. Ya. Kalau tentang keselamatan, tentang kehidupan kita nggak boleh main-main tentang pilihan ini saudaraku ya. Tentu kita harus memilih yang benar, memilih yang tepat. Pintu yang sesak ya, pintu yang sempit, jalan yang sesak, tidak lain adalah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, Yohanes 10 ayat ke-9, di sini Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, kiasan ini berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Bagaimana jika domba itu ya masuk melalui pintu yang ada, ya Yesus Kristus, maka domba itu akan kenyang. Ya, karena apa? Dikatakan apa? Akan menemukan padang rumput. Lewat kiasan ayat ini merujuk pada kehidupan kekal dan kelimpahan hidup yang ada dalam Yesus Kristus. Tidak ada pintu yang lain, tidak ada jalan yang lain yang membawa kepada keselamatan. Pilihan kita harus tepat, pilihan kita harus benar. Tidak ada lain, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dialah juru selamat. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus juga mengatakan, Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Di sini Yesus kembali mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak merujuk kepada pintu yang lain. Yesus tidak merujuk kepada jalan yang lain.
Yesus nggak bicara, akulah jalan. Tetapi ada jalan lain juga kalau kamu mau ke surga. Kalau kamu mau sampai kepada Bapa di surga, ada jalan lain kok. Nggak harus aku. Tuhan nggak ngomong seperti itu. Yesus mengatakan, akulah jalan satu-satunya. Ya. Dan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pintu yang lebar, jalan yang luas. Ya, itu berbicara tentang kepercayaan atau agama-agama lain yang menawarkan berbagai macam cara untuk masuk dalam surga mereka katanya. Kalau kamu mendermakan hartamu, ya, kamu seperti membangun rumah di sorga. Ngomongnya seperti itu, saudaraku. Ya, saya pernah mendengar seperti itu. Kalau kamu berpuasa, ya, kamu akan mendapatkan kafling di sorga. Ya, itu jalan lebar. Sepertinya wah enak yo. Ya, hanya ngasih harta kita bisa punya rumah di sorga. Hanya dengan berpuasa seperti membeli kafling di sorga. Ya, itu pintu yang lebar, ya, jalannya luas, sepertinya kok gampang gitu, saudaraku, ya. Tetapi ujungnya kepada kebinasaan. Ya. Kalau ada orang Kristen, ya, yang masih berprinsip bahwa semua agama itu sama, ya, mungkin kita pernah mendengar itu. Ya, oh, semua agama itu sama kok. Ujung-ujungnya ya nanti satu, masuk surga, cuma jalannya beda. Kalau ada orang Kristen yang berprinsip seperti itu, saya katakan pagi hari ini harus bertobat. Ya. Orang yang masih punya pendapat seperti itu, orang Kristen yang punya prinsip seperti itu, artinya dia nggak yakin kok, ya, bahwa Yesus itu memberikan keselamatan. Ada jalan yang lain. Ya. Kalau kita punya prinsip seperti itu, saudara, ambil waktu minta ampun sama Tuhan. Ya. Karena satu-satunya jalan yang benar, satu-satunya pintu yang membawa keselamatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan pilihan kita harus tepat, saudara. Ya. Pilihan kita harus benar. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini merujuk kepada Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini kembali menegaskan, kembali meneguhkan bahwa di bawah kolong langit ini, di bumi ini nggak ada nama lain yang manusia bisa diselamatkan selain nama Yesus. Ya, tidak ada nama nabi yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada tokoh-tokoh agama yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari, ya, lewat khotbah pada pagi hari ini, kiranya kita boleh diteguhkan, kiranya kita boleh kembali dikuatkan. Mungkin ada di antara kita yang merasa ragu-ragu, atau mungkin di antara mengambil pilihan, ya, khususnya anak-anak muda. Ya, saya seringkali berpesan lewat khotbah-khotbah, jangan hanya karena pasangan hidup, ya, saudara keluar dari iman percaya dari Yesus. Itu artinya apa? Satu tindakan yang bodoh. Pernikahan itu umurnya di bumi, saudara, hanya di bumi. Ya. Tapi kalau saudara keluar dari iman, ya, saudara itu mengorbankan yang kekal untuk yang fana. Itu bodoh atau enggak, saudara? Bodoh. Ya. Pak, tapi di gereja stoknya sudah habis. Saudaraku, di surga itu stoknya nggak pernah habis. Amin, anak-anak muda yang masih belum punya pasangan, amin, saudara. Ya, di surga itu stoknya nggak pernah habis. Mungkin tidak dari gereja ini, mungkin dari gereja lain. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Yang penting saudara tetap setia sama Tuhan Yesus. Karena itu satu-satunya pintu yang membawa kepada keselamatan. Satu-satunya jalan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Jangan sampai saudara undur. Ketika kita memilih ini adalah pilihan yang tepat dan benar. Ya, yang pertama, ya, kita belajar bahwa bijaklah dalam mengambil keputusan. Ya, semakin kompleks sebuah pilihan, tentu kita harus semakin bijak, semakin dalam, semakin matang dalam mengambil keputusan itu. Ya, kemudian yang kedua, kembali di Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13.
Dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Yang kedua, jangan mudah menilai sesuatu dari tampak luarnya saja. Ya, saya mendapatkan ini saudara. Ayat 13 ini dikatakan apa? Ada pintu yang lebar, ada dan jalannya yang luas. Di balik pintu yang lebar itu jalannya luas, jalannya nyaman dan sepertinya aman gitu saudaraku. Kalau kita melalui pintu itu dan lewat jalan itu sepertinya kok enak gitu saudara. Ya, sepertinya kok baik ya. Tetapi Yesus mengatakan apa? Itu masuk kepada ujungnya kepada kebinasaan. Dan ternyata apa? Banyak orang yang tertarik untuk masuk di pintu itu saudaraku. Tapi mereka nggak berpikir, sepertinya awalnya nyaman, tampak dari apa luarnya itu sepertinya enak, tapi ujungnya kepada kebinasaan. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat ke-12. Amsal 14 ayat 12. Dikatakan di sana ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Disangkanya jalan itu lurus, disangkanya jalan itu membawa kebaikan tanpa pikir panjang. Karena apa? Kelihatannya baik, ambil keputusan, ternyata masuk dalam kebinasaan yang kekal. Tentu sebagai manusia kita melihat sesuatu gampangnya ya dilihat dari luarnya kan gitu saudara. Pilih amannya, pilih nyamannya. Kalau kita mungkin pergi ke pusat perbelanjaan ya, ke mall gitu ya. Kalau kita parkir ke basement atau parkir di atas itu kan ada jalannya muter-muter gini saudaraku ya. Saya itu paling nggak suka kalau jalannya itu sempit saudara ya. Putarannya spiralnya itu sempit gitu ya. Dan saya pernah ke mall gitu, saya lihat waduh kok sempit jalan ini gitu saudara. Dan saya lihat di kanan kiri itu banyak goresan-goresan, oh ya bener aja gitu saudaraku ya. Karena sempit mungkin banyak orang yang masih belajar nyetir nyerempet-nyerempet tembok ya. Nggak nyaman ya. Dan begitu pula dengan jalan keselamatan ya. Sepertinya kok lebih enak yang jalan pintu yang luas itu ya, pintu yang lebar, jalan yang luas itu sepertinya kok enak ya, tapi ujungnya pada maut. Karena itu kita perlu belajar untuk tidak mudah menilai sesuatu ya hanya dari luarnya saja. Ada satu peribahasa dalam bahasa Inggris mengatakan don't judge a book from its cover ya. Jangan menilai buku hanya dari covernya saja. Oh, covernya bagus, ternyata isinya melempem gitu saudaraku ya. Tapi ada buku-buku yang kok sepertinya lusuh gitu ya, sampulnya kurang menarik, tapi ketika dibaca, waduh isinya luar biasa ya. Dan kita perlu belajar akan hal ini. Alkitab mencatat ada satu kisah tentang Abram dan Lot ya. Alkitab menuliskan ketika Abram dan Lot keluar dari Mesir menuju ke tanah Negeb ya, di Alkitab mencatat bahwa Abraham waktu itu seorang yang sangat kaya saudara. Ternaknya sangat banyak, kambing, domba, itu banyak sekali. Dan juga dia waktu itu keponakannya yang bernama Lot bersama-sama dengan dia. Dan Alkitab juga menuliskan Lot juga kaya. Lot juga memiliki kambing, hewan ternak yang juga banyak. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka menetap di satu daerah yang sama. Ya. Dan mereka memiliki gembala-gembala untuk menggembalakan hewan ternak mereka. Apa yang terjadi? Karena hewan ternak mereka begitu banyak, akhirnya gembala-gembala mereka apa? Rebutan rumput, rebutan air saudara. Dan seringkali bertengkar. Baik gembalanya Abram maupun gembalanya Lot itu seringkali bertengkar, rebutan. Wah ini rumput buat kambingku, buat dombaku. Ini air buat punyaku, wah rebutan. Seringkali bertengkar. Dan itu rupanya terdengar oleh Abram. Dan ketika Abram mendengar bahwa gembala-gembalanya dan gembala-gembalanya Lot seringkali bertengkar, akhirnya Abram mengambil satu inisiatif. Dia ngomong sama keponakannya yang bernama Lot, kita ini kan kerabat ya, kita ini saudara ya, jangan sampai kita bertengkar hanya gara-gara kambing domba kita rebutan rumput, rebutan air ya. Ayo kamu tak ajak ke satu tempat ya, jangan sampai gembala kita bertengkar terus, nanti hubungan kita
malah jadi pecah. Wah, Abramnya bijaksana, saudara. Ya. Akhirnya apa? Mereka melihat ke satu daerah. Dan apa yang terjadi? Ya, Abram ngomong sama Lot, ya, kamu lihat sekeliling ini, kamu pilih yang mana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu milih yang kiri, aku pilih yang kanan. Wah, kemudian Lot mulai melihat, saudaraku, ya, sekelilingnya. Dan itu Alkitab catat di dalam Kejadian pasal yang ke-13, ayat 10 sampai 13. Dikatakan lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, garis bawahi kata-kata terakhir, kalimat terakhir. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, dari nama kota ini Sodom itu kita mengenal kata sodomi, saudara. Ya, itu tindakan asusila. Ya, dan biasanya, mohon maaf, orang-orang homoseks itu melakukan itu. Ya. Di sini diceritakan bahwa ketika Abram memberikan pilihan kepada Lot, kamu lihatlah Lot yang mana mau kamu pilih. Dia melihat, ya. Dan rupanya pandangan Lot tertuju kepada lembah Yordan. Karena dikatakan apa? Di situ banyak airnya dan seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Taman itu artinya sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Lot melihat bahwa waduh, ini banyak airnya. Tempatnya indah, mungkin rumputnya begitu luas, rumputnya menghijau, pohon-pohonnya mungkin rindang, sepertinya indah gitu, saudaraku. Ya, andai kata waktu itu ada HP, mungkin Lot akan selfie kemudian diposting gitu, saudaraku, ya, lembah Yordan gitu, saudaraku, ya, rumputnya hijau. Ya. Sepertinya bagus, dari luarnya bagus, tetapi Lot melupakan satu hal, bahwa daerah itu berdekatan, berhimpitan dengan satu tempat, ya, Sodom, yang mana orang-orang Sodom itu sangat jahat, bukan hanya jahat, tapi sangat jahat, ya, dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi Lot itu memilih satu tempat yang memberikan manfaat ekonomi, dampak ekonomi yang baik baginya, tapi dia nggak mikir tentang kehidupan rohaninya dan keluarganya pada akhirnya nantinya. Dia nggak mikir itu, yang penting ini membawa cuan, gitu. Yang penting ini berprospek, yang penting ini baik, dari luarnya sepertinya baik, wis aku ambil ini aja. Tapi dia nggak berpikir panjang ke depannya seperti apa. Dan apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat, ketika kejahatan orang-orang Sodom itu begitu memuncak, dan Tuhan akhirnya mengambil satu keputusan untuk memusnahkan Sodom. Tapi terlebih dahulu Abram tawar-menawar, ya, supaya apa? Keponakannya itu diselamatkan. Abram tawar-menawar kepada Tuhan. Ya, dan akhirnya tercapai satu keputusan, kesepakatan antara Abram dengan Tuhan. Lalu apa? Sebelum Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan mengutus dua malaikatnya untuk datang ke rumahnya Lot, untuk memperingatkan Lot. Ya, dua malaikat ini ngomong, ya, ayo kamu harus segera keluar, ya, karena kota ini mau dihancurkan sama Tuhan. Dan rupanya kedatangan dua malaikat itu terlihat oleh penduduk kota Sodom. Dan apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat bagaimana orang-orang Sodom itu kemudian mereka mengepung rumahnya Lot. Ya. Karena mereka tahu, ya, rupanya kedua malaikat ini mungkin parasnya menawan, mungkin tubuhnya atletis gitu, saudaraku, ya. Dan mohon maaf, itu menarik hasrat mereka kepada kedua malaikat itu. Dan mereka demo di depan rumahnya Lot. Mana kedua tamumu itu, mana kedua tamumu, kami akan pakai mereka. Mohon maaf, ya, kata pakai itu berbicara tentang mereka mau berbuat tindakan asusila, saudaraku, kepada kedua malaikat atau tamunya Lot. Mereka berpikir itu manusia biasa gitu, saudara. Mana tamumu itu, mana, keluarkan, aku mau pakai, kami mau pakai dia. Wow, begitu jahatnya, saudara. Ya, mereka sudah nggak ada hukum, sepertinya nggak ada moral gitu. Lalu apa yang terjadi, saudara?
kemudian Lot mempersilahkan atau menawarkan kedua anak gadisnya kepada orang-orang Sodom untuk apa? Diperkosa rame-rame, saudara. Sekarang saudara berpikir, ya, bapak seperti apa, ya, yang menawarkan anaknya untuk diperkosa. Saudara tahu, karena Lot itu sudah lama bertahun-tahun dia tinggal dekat kota Sodom dan Gomora, itu berpengaruh kepada kehidupannya. Rupanya moralnya Lot dan keluarganya itu semakin hari semakin turun. Ya. Dan saudara akan melihat ketika mereka sudah diselamatkan, istrinya sudah diperingatkan jangan noleh ke belakang, tetap noleh ke belakang, akhirnya mati jadi tiang garam. Kedua anaknya mereka berpikir, wah sepertinya nggak ada orang lagi di dunia ini. Dan kedua anaknya mengambil satu keputusan untuk berhubungan intim dengan bapaknya, saudara. Saudara lihat kemerosotan moral yang begitu dalam kehidupannya Lot. Karena apa? Lot salah dalam mengambil keputusan. Lot hanya berpikir bahwa lembah Yordan itu baik, memberikan keuntungan, memberikan dampak yang baik untuk ekonomiku, tapi dia nggak berpikir panjang bahwa kehidupan kerohanian keluarganya itu hancur, saudara. Baik bapaknya sendiri, ibu istrinya Lot, maupun kedua anaknya. Dan insest pertama kali terjadi waktu itu. Dari hubungan Lot dengan kedua anaknya lahirlah Bani Amon dan Bani Moab, di mana mereka kedua kaum ini akhirnya menjadi kaum penyembah berhala, saudara. Ya, saudara melihat ketika hanya menilai sesuatu dari luar, ya, sepertinya baik, sepertinya membawa keuntungan, sepertinya ini keputusan yang tepat tanpa mempertimbangkan lebih dalam lagi, tanpa minta campur tangan Tuhan, dampaknya bisa fatal, saudara. Nabi Samuel pernah salah, ya, ketika dia hendak mengambil salah satu anak Isai untuk diurapi menjadi raja. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini seorang nabi besar, Samuel pun pernah terkecoh dengan penampilan luar dari seseorang. Ya, kakaknya Daud yang bernama Eliab. Karena Samuel berpendapat bahwa wah ini cocok, posturnya sebagai raja ini cocok, tinggi, mungkin tegap, ya, badannya mungkin wah seperti prajurit yang perkasa gitu, saudara. Tetapi Tuhan memperingatkan Samuel, bukan karena dia ganteng, ya, bukan karena perawakannya yang tinggi, ya, aku sudah menolaknya. Jangan fokus kepada penampilan luar, tapi isi hatinya. Tapi kedalaman hatinya. Ya, tapi ini untuk anak-anak muda juga jangan punya prinsip gini. Wis ngono golek sing elek-elek ae wis gitu. Jangan juga, saudaraku, ya. Ya tetap tentu kalau kita boleh milih ya milih yang baik perawakannya bagus, tetapi hatinya cinta Tuhan, kan gitu, saudaraku, ya. Kalau boleh milih seperti itu, saudara, ya. Tetapi lebih penting, ya, itu bagaimana hati itu di hadapan Tuhan. Di sini Samuel pernah hendak salah, saudara. Tapi kemudian Samuel meralat, ya, keputusannya, ya, karena kemudian Tuhan memilih Daud. Karena apa? Tuhan melihat hatinya Daud, itu hati sebagai seorang hamba. Saudaraku, di poin yang kedua ini kita belajar, ya, jangan mudah terkecoh dengan penampilan luar. Jangan mudah terkecoh hanya dari kelihatan yang dari luar, ya. Minta campur tangan Tuhan dalam segala hal, apalagi itu keputusan-keputusan yang membawa dampak yang besar. Minta berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, minta Tuhan tuntun, Tuhan tolong supaya aku nggak salah dalam mengambil keputusan. Ya, mungkin ada yang menawari saudara bisnis, ya, wah presentasinya kan pasti, wah ini keuntungannya besar ini, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, wes modalmu sudah balik, gini, sudah masuk jebret tanpa pikir panjang, walah.
ternyata malah ditipu gitu saudaraku. Ya, beberapa hari yang lalu ada seorang yang telepon saya, saudara. Ya, dan karena saya kan usaha dagang LPG sama galon. Nah, kemudian dia telepon, ya, dia ngakunya dari Pogar Bangil, saudara. Dan dia tanya, Pak, harga tabung LPG sama isinya berapa? Ya, saya sebutkan nominal gitu. Kemudian dia taruh teleponnya, kemudian telepon lagi, ya Pak, saya mau beli sama tabungnya 30 tabung gitu, saudara. Ya, saya tanya, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Pogar, Pak, Bangil. Kemudian dia terus telepon gitu, saudara. Ya, akhirnya saya janjikan, ya. Ya Pak, besok, kemungkinan besok kalau barangnya ada saya kirimkan gitu, saudara. Ya, besoknya mulai pagi itu dia telepon terus, saudara. Ya. Kapan Pak dikirim? Kapan Pak? Ayo Pak. Dalam hati itu saya sudah nggak enak, saudara. Ini orang ini kok sepertinya kok mendesak terus gitu, saudara. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau ini tindakan penipuan, Tuhan lindungi hambamu dari penipuan. Ya. Dia terus telepon, akhirnya, ya wes Pak, akhirnya saya kirim, saudara. Sekitar jam 10 pagi saya berangkat dari rumah saya, kirim ke daerah Pogar ini, dia kasih satu alamat masjid, ya, di Google Map itu. Nah, ketika dalam perjalanan dia telepon terus, saudara. Sudah sampai mana Pak? Sudah sampai mana? Saya bilang sampai di sini. Kemudian dia bilang gini, Pak, nanti uangnya saya transfer aja ya Pak. Saya sudah nggak enak, saudaraku, ditransfer. Saya ngotot, enggak Pak, saya minta dibayar tunai aja, itu dalam perjalanan. Oh ya sebentar Pak, ditelepon ditaruh, kemudian telepon lagi, Pak nanti Bapak ngambil di ATM aja uangnya, kan ada banyak ATM di pinggir jalan, dia ngomong gitu, saudara. Nah, uangnya saya transfer, saya kira saya kalah, ya wes gitu. Tapi dalam perjalanan saya terus berdoa, Tuhan tolong lindungi, ya. Andai kata ini penipuan, ya, karena sudah pernah beberapa kali kirim itu nggak apa-apa, saudaraku ya. Makanya saya pikir ini juga nggak apa-apa. Akhirnya saya masuk ke desanya di daerah Pogar situ, lewat Beji, masuk dalam. Kemudian dia tanya lagi, Pak, Bapak di mana? Nah, saya sudah di daerah Pogar, saya bilang gitu, di dekat masjid apa itu saya lupa. Kemudian dia gini, Bapak tunggu di situ ya, nanti saya kirim orang saya ke sana, ngomong gitu. Barangnya nanti setelah saya transfer, Bapak turunkan barangnya. Oh iya gitu. Ketika saya ke sana, saya berhenti di satu tempat gitu di gang itu. Kemudian ada orang datang, saudara. Ada orang datang, bapak sama anaknya. Dia melihat saya seperti kebingungan gitu. Saya juga, kemudian saya menduga bapak temannya Pak ini ya. Oh iya Pak. Kemudian saya bilang, turun di mana Pak ini anunya? Apa? Barangnya. Tapi si yang telepon saya itu kemudian telepon ke bapak itu juga. Rupanya minta untuk segera ditransfer ke orang yang mau nipu itu, saudara. Ya. Jadi rupanya yang itu mendesak bapak itu, bapak yang ketemu saya itu supaya uangnya segera ditransfer. Ya. Kemudian saya langsung mikir gini, Pak, ini kayaknya kita mau ditipu ini, gitu saudara. Ya. Jadi rupanya targetnya penipu itu uang dari bapak itu ditransfer, ya toh. Kemudian HP-nya pasti diblokir, saudara. Kemudian bapak itu yang namanya Pak Sugeng yang ketemu saya di dalam kampung itu pasti minta barang ke saya untuk segera diturunkan, sedangkan saya uangnya kan nggak terima, saudara. Ya. Saya pikir, waduh ini penipuan ini. Saya ngomong, Pak, kita ini kayaknya mau ditipu, Pak. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, Pak, kita diloloskan. Karena saya langsung mikir gini, saudara. Ketika dalam perjalanan ke situ ada banyak WA masuk, Pak, saya mau beli LPG gini. Saya semakin curiga, wiki kok penipuan, dan memang penipuan, saudara, ya. Dan ini kan semakin marak. Ya, bagaimana kita perlu hati-hati dalam mengambil keputusan, ya. Jangan kita mudah terkecoh hanya karena keuntungan yang besar, karena mungkin prospeknya bagus, presentasinya bagus, tapi tanpa pikir panjang kita ambil keputusan yang salah. Ya, ada seorang teman saya bercerita, ya dia ditawari kaplingan tanah, saudara, ya, kaplingan tanah, ya. Terus dia tanya, ada jalan masuknya? Oh ada. Akhirnya tanpa pikir panjang dia lihat lokasinya, dibeli, saudara. Setelah berapa tahun, ya dia nyicil lah gitu, saudara. Setelah berapa tahun, ternyata jalan masuknya itu sewa, saudaraku, ya.
dan diambil alih sama pemiliknya. Akhirnya apa? Tanahnya itu untuk masuk nggak ada jalannya, saudaraku ya. Waduh, dia ngomong, waduh amsyong orang itu ya, aku dipujui gitu saudaraku ya. Akhirnya apa? Tanahnya dijual murah-murah. Waduh, kurang ajar gini saudaraku ya. Ya itu saudara, kita perlu untuk berpikir, untuk minta campur tangan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan luputkan, Tuhan lindungi dari tindakan-tindakan kejahatan. Kita nggak salah dalam ambil keputusan ya. Jadi yang kedua, jangan mudah menilai sesuatu dari tampak luarnya. Minta campur tangan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Poin yang terakhir ya, kembali di Injil Matius pasal yang ke-7 di ayat yang ke-14. Injil Matius 7 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Di sini dikatakan apa? Bahwa pintu yang sesak dan jalan sempit itu menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Mungkin kita berpikir, loh Pak, kenapa kok pintunya sempit, jalan sesak menuju keselamatan? Bukankah keselamatan itu anugerah? Bukankah keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita melakukan perbuatan baik kita diselamatkan, kita bersusah payah melakukan banyak hal kita diselamatkan? Bukankah keselamatan itu anugerah? Bukankah di dalam Roma pasal yang pasal 10 ayat ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukankah gampang Pak, ngaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Tapi mengapa Yesus ngomong bahwa pintu yang masuk kepada keselamatan itu pintunya sempit, jalannya pintunya sesak, jalannya sempit? Bapak Ibu, ini berbicara tentang ada harga yang harus kita bayar di dalam kita mengikut Yesus. Di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-24. Dikatakan di sana, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Memang benar, keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Memang benar, kehidupan yang kekal itu anugerah dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ketika kita percaya, kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Tetapi menjalani hidup sebagai orang yang sudah menerima anugerah, itu membutuhkan komitmen, membutuhkan perjuangan dan ketekunan sampai akhir, saudara. Itulah mengapa Yesus mengatakan pintu itu sesak dan jalannya sempit. Karena apa? Ada harga yang harus kita bayar ketika kita mau mengikut Tuhan, ketika kita mau setia kepada Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan. Di situ ada harga yang harus kita bayar. Dan Tuhan mengatakan apa? Orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu sesuatu hal yang tidak nyaman bagi kedagingan kita, saudaraku ya. Sangkal diri itu berbicara tentang ketaatan kita. Orientasi kita bukan diri kita lagi, tapi orientasi kita itu Tuhan. Sangkal diri itu berbicara bukan untuk memuaskan diri, tapi bagaimana kita mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat Yesus di Taman Getsemani, menjelang dia ditangkap dan disalibkan, dia membawa ketiga muridnya, ya. Kemudian dia sujud, dia berdoa kepada Bapa, karena dia tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, dia akan terpisah dari Bapa, ya, karena menanggung dosa-dosa manusia. Dan kemudian Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah apa cawan ini lalu dari padaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sangkal diri itu seperti itu, saudara. Bukan yang aku kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada saat Yesus hendak ditangkap, ya ada seorang muridnya yang marah, dan dia mengambil pedang, murid itu mengambil pedang dan memutus telinga dari seorang hamba imam besar. Kemudian Yesus
memperingatkan kepada muridnya itu, yang kemungkinan besar adalah Petrus. Sangkamu aku nggak bisa manggil 12 pasukan malaikat, tetapi harus digenapi apa yang menjadi tertulis di kitab suci. Tuhan bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk membela dia, saudara. Tapi Tuhan nggak mau lakukan itu, karena dia mau taat akan misi yang diembannya untuk menyelamatkan manusia. Dan itu berbicara apa? Tentang sangkal diri. Ya, sesuatu yang sepertinya tidak mengenakkan, tidak nyaman dalam diri kita, khususnya kedagingan kita. Tetapi karena kita mau taat kepada Tuhan, kita mau mendahulukan Tuhan. Tidak hidup semau kita sendiri. Jalan yang lebar, pintu yang luas, pintu yang lebar, jalan yang luas itu berbicara apa? Tentang hidup semaunya sendiri, saudara. Mau gelundung, mau golong-komeng, terserah. Ya. Tetapi ketika kita memilih pintu yang sesak, jalan yang sempit, di situ kita harus sangkal diri, saudara. Minggu mau ke gereja, ya, ada temen nyamperin gitu, saudara. Ya, ada temen telepon, mau kemana kamu? Ya, mau ke gereja hari Minggu. Ya, lo ayo mancing aja, ya. Kamu kan suka mancing. Hari Minggu itu masih ada, minggu-minggu lagi sih ada ibadah. Mau gerejamu yang banyak gini kok. Gak apa-apa minggu depan, ayo mancing aja, tak bayari kabeh. Mulai pagi sampai malam, ayo wis tak bayari kabeh. Kalau kedagingan kita, yo enak yo, mancing yo. Wis dibayari pisan gitu. Ya ibadah kan masih bisa minggu-minggu depan. Ya. Kalau kita menuruti kedagingan, ya kita akan ikut, saudara. Wis gak apa-apa, wis gak ibadah sekali-sekali. Ya. Demi apa? Menuruti hobi, menuruti keinginan kita. Ya, orang yang seperti itu kalau dalam hal kecil aja dia bisa meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan. Dalam hal besar, ya, suatu saat orang-orang seperti itu bisa saja menyangkali imannya, saudara. Ya. Karena itu sangkal diri terus-menerus seumur hidup kita harus kita alami, saudara. Mungkin mengalami masalah ekonomi, sudah berdoa kepada Tuhan, bahkan sudah doa puasa, tapi sepertinya kok nggak ada terobosan. Ya. Sudah minta doa gembala, ya. Bahkan gembala gereja Sambangil dimintai doa gitu, saudaraku, ya. Tapi kok sepertinya belum ada jalan, nggak ada terobosan. Ini ada temen nawari, ayo kamu mau lah, ya. Ini loh ada orang pinter gitu, saudaraku, ya. Kamu nggak perlu macem-macem, ya. Kalau kamu mau kaya, ayo, ya, diajak, saudara, ya. Wah, seorang yang sudah tua, ya, rumahnya reot gitu, saudaraku, ya. Kalau dipikir-pikir, ya bodoh kalau mau ke situ, saudaraku, ya. Minta kekayaan, ya, omai dukune dewe, yo, elek, saudaraku, ya. Iku bodoh, saudaraku, ya. Ya. Mungkin secara kedagingan, waduh, iya pertolongan cepat. Kalau nunggu Tuhan sepertinya lama, ya. Akhirnya apa? Milih jalan pintas. Ya itu apa? Itu nggak mau sangkal diri, ya itu milih pintu yang lebar, jalan yang luas, ujungnya kepada kebinasaan. Karena itu mari, ya, mengikut Tuhan kita harus sangkal diri, kemudian pikul salib. Yesus mengatakan apa? Orang yang mau mengikut aku harus sangkal diri, dia harus memikul salib. Hakikat pikul salib itu apa? Ya, menderita karena melakukan kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, di sini dikatakan apa? Kalau kamu menderita pukulan, ya, kalau kamu berbuat dosa terus kamu menderita pukulan, ya itu wajar gitu, saudaraku, ya. Tapi kalau kamu sudah berbuat baik, berbuat kebenaran, ya, kamu masih dirasani, kamu masih difitnah, kamu masih dikatakan jahat dan sebagainya, itu adalah kasih karunia Allah. Tidak semua penderitaan yang dialami orang percaya itu adalah pikul salib. Ada penderitaan yang karena salah sendiri, ya, nyuri ayam tetangga,
ketangkep digebukin masa, saudaraku ya, bengkak kabeh ya. Kemudian di penjara dia ngomong, oh terima kasih Tuhan buat salibmu ya, engkau izinkan aku untuk pikul salib ya, masuk penjara. Iku salah dewe saudaraku ya, karena apa? Bengep kabeh goro-goro nyolong ayam ya. Tapi kalau pikul salib, kita sudah melakukan yang benar, kita sudah melakukan yang baik, masih disalah mengerti. Kita sudah melakukan kebenaran, setia melayani, masih dirasani, masih dihakimi. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Kalau kita menderita, mungkin menderita secara fisik, bukan secara fisik, tapi perasaan kita, pikiran kita. Ya, oh, aku ini sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Aku ini sudah berbuat kebenaran loh. Tapi mengapa masih difitnah aja? Saudara, saya mau katakan itu kasih karunia Allah. Ya, enggak usah dibales, saudara. Ya. Orang mungkin mau ngerasani kita, orang mau menghakimi kita, sudah nggak usah dibales. Kebenaran itu suatu saat pasti akan muncul. Ya. Dan saudara pikul salib dengan setia. Nggak usah heran, karena Tuhan pun juga pikul salib, saudara. Dia melakukan banyak hal yang baik, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Dalam satu pesta perkawinan nggak ada anggur Tuhan, kekurangan anggur Tuhan adakan mujizat. Tapi masih saja dihakimi, masih saja dihujat, saudara. Dan Yesus pada akhirnya dia harus memikul salibnya, penderitaan, ya, mengikut Tuhan, ya, masuk dalam pintu yang sesak, jalan yang sempit, berbicara tentang pikul salib, ya, tetap lakukan kebenaran, sekalipun resikonya mungkin sesuatu hal yang negatif. Saya mendengar untuk di negara Amerika Serikat khususnya, saudara, ya, di sana kan liberalnya luar biasa. Beberapa negara bagian, ya, kalau di Indonesia dikenal dengan provinsi, kalau di sana itu negara bagian. Mereka membuat satu peraturan-peraturan tersendiri yang berbeda dengan peraturan dari pemerintah pusat. Salah satunya yang berkaitan dengan pernikahan sejenis, ya, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Itu di beberapa negara bagian dilegalkan, saudara. Dan gereja yang berkedudukan di negara bagian itu harus mau memberkati orang gay, orang lesbian di gereja mereka. Apabila pendeta tersebut tidak mau memberkati orang gay, orang lesbian, mereka harus siap masuk penjara, saudara. Karena apa? Ada dasar hukumnya. Ya. Saya pernah mendapatkan video bagaimana pria dengan pria gitu, saudara. Yang satu pakai jas, yang satu pakai baju pengantin wanita, ya. Di altar gereja diberkati pendeta, bawa seperti buku seperti Alkitab. Saya pikir, iku Alkitab opo gitu, saudaraku ya. Kok iso lo berkati lanang ambil lanang di gereja gitu, saudara. Iya, Alkitab model opo, ayat sing digawe berkati itu, saudaraku ya. Tapi itu memang benar-benar terjadi. Dan gembala-gembala khususnya GBI yang ada di Amerika, ya mereka harus siap dengan resiko itu. Apabila mungkin ada orang gay yang mau mendaftar untuk diberkati di gerejanya, kemudian gembala setempat menolak, kemudian mengadukan ke kepolisian karena undang-undangnya berlaku seperti itu, ya harus mau masuk penjara. Ya. Karena apa? Melakukan kebenaran. Mereka nggak mau memberkati orang gay lesbian, karena firman Tuhan juga nggak melarang itu. Tapi karena mereka harus membayar harga, pikul salib, saudara. Masuk penjara karena melakukan kebenaran. Ya, saudaraku, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari pikul salibnya mungkin berbeda-beda setiap orang. Tapi saya mau katakan tetap tekun pikul salibmu. Karena itu memang harga yang harus kita bayar, saudara. Dan mengikut Tuhan, ya, Tuhan katakan apa? Orang yang mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib dan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya apa? Tekun sampai akhir. Tekun sampai finish, saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7, Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di sini Paulus menyatakan imannya, bagaimana dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan itu artinya apa? Ada kompetisi di sana, ada ketekunan di sana, ada perjuangan di sana. Dan Paulus katakan apa? Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, keselamatan itu memang anugerah pemberian dari Tuhan. Tetapi hidup dalam keselamatan itu ibarat lewat pintu yang sesak, jalan yang sempit. Tetaplah berjuang, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran.
serta ikut Tuhan setia sampai akhir. Ya, jangan undur dari iman kita. Ya, pagi hari ini kita belajar 3 hal. Ya, lewat Injil Matius 7 ayat 13 dan 14. Bijaklah dalam mengambil keputusan. Hidup kita selalu dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Ya, dan apabila pilihan itu mengandung konsekuensi atau efek yang kompleks, kita harus berpikir lebih jernih, berpikir lebih dalam. Ya. Dan yang kedua, jangan mudah menilai sesuatu dari tampak luarnya saja. Minta campur tangan Tuhan. Ada kalanya iblis itu bisa bersembunyi di balik tampang malaikat, saudara. Ya. Sepertinya baik, sepertinya menguntungkan, tapi rupanya menjerumuskan kita. Karena itu mari kita minta campur tangan Tuhan, jangan mudah terkecoh. Ya, dengan penampilan dari luar. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada harga yang harus kita bayar dalam mengikut Yesus. Hati-hati dengan pilihanmu. Tuhan Yesus memberkati.